Selamat malam, Mister. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari using logical function. Nah, di using logical function ini saya mengambil n dan or function. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang n function dulu. Dalam yang layar yang sudah saya tampilkan di sini, saya sudah membuat tabel untuk tempat pengaplikasian n function dan rumusnya. Nah, di sini ada nama siswa. Saya mengambil 3 mata pelajaran, yaitu ekonomi, matematika, dan sosiologi, dan di bawahnya itu adalah nilai-nilainya. Kemudian result itu hasil dari siswa nanti apakah file atau pas. Nah, pertama-tama yang kita perlu masukkan untuk membuat rumus itu yaitu if. If, kemudian dalam kurung kita masukkan n, kemudian dalam kurung lagi kita masukkan nilai ekonomi itu B5 lebih besar dari saya buat nilai rata-ratanya yaitu sebesar 70. Nah, koma kita ambil matematika lebih besar dari nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran 70, koma dari sosiologi besar dari nilai rata-rata 70. Kemudian dalam kurung, nah di sini kita kasih koma dan tanda petik. Nah, jika nilai siswa di atas rata-rata, nanti di result ini akan tulisan pas. Nah, kemudian koma. Nah, jika sebaliknya itu siswa tidak mendapatkan nilai rata-rata atau nilainya di bawah rata-rata, maka akan muncul kata file di dalam kolom result atau gagal. Nah, di sini tinggal kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul yang pertama itu Brody dinyatakan file karena mengapa di sini ekonominya itu tidak lulus. Nah, jadi di N ini walaupun ada 2 mata pelajaran yang di atas KPM, tetapi jika ada 1 mata pelajaran di bawah KPM, maka terdeteksi langsung menjadi file atau tidak lulus. Nah, sama seperti Silva dan Jim, di sini ada 2 nilai KKM. Nah, di sini Jevon dan Alin pas karena tidak ada di nilainya di bawah KKM, semuanya di atas KKM. Nah, sama seperti di bawahnya. Kemudian saya akan masuk ke topik berikutnya yaitu OR function. Nah, di OR function ini saya juga menampilkan tabel sama seperti n function. Kemudian isinya juga sama persis dengan n function. Nah, dalam OR function ini saya juga akan mengambil nilai rata-rata seperti tadi yaitu 70. Nah, untuk masukkan rumusnya itu if sama seperti tadi dimulai dari if dalam kurung. Nah, kita berada di OR function sekarang, jadi kita masukkan OR. Kemudian dalam kurung, nah ambil nilai dari ekonomi B5 lebih besar dari nilai rata-rata 70, ambil dari matematika juga lebih besar dari 70. Kemudian ambil dari sosiologi juga lebih besar dari 70. Dalam kurung, nah di sini sama seperti tadi. Ketik jika nilai di atas rata-rata, keluar tanda kalimat pas di kolom tersebut. Kemudian koma, nah jika sebaliknya juga nilai berada di bawah KKM, maka akan keluar file atau gagal. Nah, di sini tinggal kita garis dari tanda kurung. Nah, tinggal kita enter. Nah, di sini. Nah, mengapa di Brody n ini file di n function tepat, tetapi di OR function ini pas? Mengapa? Karena di n function ini berbeda dengan n function tadi. Jika di n function satu nilai di bawah KKM pasti langsung file. Tetapi di OR function ini ada 2 nilai yang mengimbangi. Salah satu nilai dari 3 mata pelajaran yang di atas KKM, maka itu akan terbilang pas. Nah, kita tarik saja supaya lebih jelas. Nah, di sini kan ada nilai di bawah KKM, tapi tetap pas karena ada nilai ekonomi yang 90, sama juga seperti yang lainnya. Nah, di sini file. Kenapa file? Nah, di sini
kita bisa lihat di sini nggak ada satupun nilai yang di atas KKM 69, 67, 41. Sedangkan nilai KKM kita itu 70. Jadi nggak ada nilai yang KKM sehingga disebut file. Gitu saya yang saya dapatkan dari belajar mandiri tentang N dan all function ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.